kenapa tidak mau itu saya melihat ternyata di dalam konteks pilkada itu ada hal-hal yang dilakukan menurut hati saya ini tidak baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua dan salam satu jiwa. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kurniawan Muhammad. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Insinyur Haji Muhammad Anton. Beliau adalah Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan beliau akrab disapa dengan sebutan Abah Anton. Sebagai sebuah pengantar bahwa Abah Anton ini termasuk wali kota Malang yang mencetak sejarah karena beliau adalah wali kota Malang pertama dari etnis Tionghoa yang berhasil menjadi orang nomor 1 di kota Malang. Dan menjelang akhir jabatannya beliau mendapatkan ujian yang pada saat itu kasusnya menggemparkan, yaitu kaitannya dengan APBD yang menyebabkan hampir seluruh anggota DPRD Kota Malang ditangkap dan ditahan oleh KPK. Dan sebagai konsekuensi dari jabatan beliau sebagai wali kota, maka beliau juga terseret di dalam kasus tersebut. 2 tahun menjalani masa tahanan di KPK dan beliau bebas. Dan kita ingin tahu apa yang nanti akan dilakukan oleh Abah Anton, rencana apa yang sudah dipersiapkan oleh Abah Anton, dan bagaimana selama beliau menjalani masa-masa di tahanan. Ini nanti kita akan berbincang dengan Abah Anton. Ya, Assalamualaikum Abah Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan seger ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kalau saya lihat ini tidak berubah ya Abah Anton ini. Apa tambah gemuk, apa tambah kurus, atau berat badan berkurang, Pak? Kalau saya ini saya rasa sama aja dengan yang dulu ya. Sama ya? Sama. Ya, dia juga tidak berubah. Iya. Keluarga sehat ya, Abah? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Ya, sekali. meskipun di tengah-tengah pandemi corona ini, ya, saya lihat juga aktivitas Abah Anton sehari-hari juga padat, ya. Dan saya melihat jadwalnya juga cukup padat sehari-hari. Dan terima kasih ini ada waktu untuk berbincang dengan kita. Iya, iya. Abah Anton, Abah bebas itu per tanggal 29 Maret 2020 ya. Iya, iya. Nah, saya ingin tahu Abah Anton, apa kira-kira hikmah terbesar yang dirasakan selama 2 tahun mondok di lapas ya. Iya, iya. Kita sebut mondok aja ya, Pak. Iya, iya. Saya mengutip yang disampaikan Pak Anton. Setiap kali ditanya sama ini kita mondok 2 tahun. Iya, 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 iya. Apa, Pak? 2 tahun hikmah terbesar yang dirasakan. Ya, jadi begini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu terima kasih ya, mungkin kepada Bapak Kurniawan tadi ya. Terima kasih ada kesempatan untuk datang di rumah saya ini. Dan juga saya lebih dulu ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Malang ini yang selama ini telah mendoakan, mendukung saya dengan kekuatannya. Mereka ingin supaya saya ini lebih tabah dalam menghadapi sebuah ujian ini. Jadi ini saya kira sebuah dorongan masyarakat kepada saya untuk mencoba memberikan penguatan kepada diri saya untuk kuat dalam menghadapi ujian. Karena banyak masyarakat kita ini mencontohkan tokoh-tokoh yang telah banyak diuji. Itu baik sejarah dulu zaman
waktu kenabian itu masih banyak contoh seperti itu, bahkan mungkin di dalam tingkat pemerintahan dan seperti itu. Inilah sebelumnya terima kasih kepada masyarakat Malang yang mungkin selama ini tidak siang tidak malam mendoakan saya. Jadi akhirnya saya kuat menjalani ujian 2 tahun lamanya di dalam masa tahanan saya. Jadi ini suatu yang termasuk yang paling ringan ya, Banten ya, iya ini dengan yang lain ya. ya ini luar biasa sekali. Ini mungkin doa-doa masyarakat ini ya, itu juga luar biasa. Jadi begini, saya mulai aja. Memang lebih awal saya katakan manusia ini diciptakan memang tidak ada tujuan. Manusia ini diciptakan untuk tujuan. Kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu mengemban suatu amanah ya. Satu amanah sebagai sebuah khalifah di muka bumi ini. Kita hidup ini akan tentu ada ujian-ujian. Sebetulnya semua ini menjalani ujian. Ya. Mungkin seperti saya itu juga ujian. Mungkin seperti masyarakat di luar juga ujian. Nah, jadi itu tergantung kita bisa nggak membawa beban ujian itu. Tadi saya katakan ini sebuah amanah. Amanah di dalam sebuah kehidupan ya, yang kita jalankan. Jadi saya katakan ujian bagian dari sebuah misteri kehidupan bagi kita. Kenapa saya katakan sebuah misteri kehidupan? Karena saya melihat kita tidak tahu di dalam mengemban amanah, diberi amanah sebagai khalifah itu, kita mau jadi apa. Bahkan kita bisa mungkin ada di tarapan bawah, ada mungkin bisa kita di taraf tingkat atas. Hal itu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Ini saya ingat pada waktu saya ingin bercerita, sampai saya ini bisa menjadi sebagai kepala daerah Kota Malang. Saya masih ingat pada waktu itu. Padahal saya dulu itu mungkin ya, ini adalah bagian dari amanah ya, mungkin yang dibebankan kepada saya. Saya tidak tahu, saya katakan misteri, karena kita tidak punya pikiran, kita tidak punya punya angan-angan bahwa nanti akan jadi wali kota. Angan-angan, bahkan keturunan pejabat itu tidak ada. Nah, ini satu hal yang harus masyarakat ketahui ya. Jadi jangan kita itu pesimis hidup. Ya, jadi seperti itu. Saya ingat pada waktu itu bagaimana kita waktu masih diuji Allah, masih dalam taraf tingkat bawah ya. Dalam artian keluarga saya pada waktu itu kita ini hidup susah ya. Sampai kita terus jadi internet juga Pak ya? Kita tidak hanya jadi membantu orang ya, tapi kita juga sudah mulai sejak kecil ini saya sudah coba ya. Amanah ini saya ingin membuat sebuah kayak semacam ini merubah nasib lah. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin memberikan kepercayaan pada diri saya dan keluarga saya. Kita harus bisa, kita harus mampu mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu saya coba berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan itu. Dari titik nol saya ingat waktu itu kecil, saya sekolah membantu ibu saya jualan kue, bagaimana saya waktu itu ingin membantu ibu supaya saya dapat sekolah, saya bisa membayar sekolah. Ini dengan susahnya keluarga saya di situ, hampir ya saya melihat bahwa hidup ini memang tidak semudah apa yang menjadi bayangan kita. Jadi seperti itu. Dan memang saya punya keinginan kuat
untuk tidak seperti keluarga saya yang hidup susah seperti itu. Dengan apa? Dengan saya rajin untuk membantu, dan saya ingin memberikan penguatan sesuatu kepada keluarga, bahwa sebagai anak ini harus mampu memberikan kepada orang tua sesuatu yang membanggakan. Yang mungkin ini juga menjadi keinginan orang tua saya, tapi mungkin dengan kemampuan yang tidak ada, tapi hanya tingkat di dalam hati orang tua saya saja, bahwa sebetulnya ingin hidup layak, hidup yang seperti umumnya masyarakat yang sudah diberikan mungkin rezeki yang begitu luas pada mereka. Seperti itu. Di situ ada dorongan kuat saya. Akhirnya sambil berjalan, alhamdulillah kita lakukan, ya, tidak henti-hentinya saya menginjak SD, masuk SMP, saya terus mencoba tidak hanya sekolah sebagai anak wajib sekolah, tapi saya sebagai anak ya wajib sekolah, ya wajib memberikan bantuan kepada orang tua saya, walaupun itu mungkin hanya sedikit, ya. Jadi seperti itu. Terus saya lakukan setelah masuk SMA sambil kuliah, saya tidak henti-hentinya. Saya sekolah sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu orang tua saya. Itulah sedikit, ya, yang mungkin ini menjadi misteri kehidupan saya. Saya tidak pernah membayangkan sekali bahwa saya akan mengemban amanah besar, yaitu membawa sebuah kepemimpinan di kota Malang. Saya ini lahir di kota Malang. Saya menjadi bagian dari masyarakat kota Malang demi Arema. Jadi saya asli Arema sebetulnya, jadi seperti itu. Dan saya masih ingat pada awal itu, sebetulnya tidak ada keinginan sama sekali saya untuk maju di dalam kontestan kontestasi pilkada. Jadi seperti itu, tidak ada sama sekali. Karena pada waktu itu hanya tujuan saya adalah bagaimana saya menjalankan kehidupan ini, istilahnya itu kalau di agama khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana orang yang baik itu berbaik kepada orang lain. Itu yang saya lakukan. Jadi sejak tahun 2001, ya, itu saya mencoba apa yang sudah diberikan pada Allah kepada saya ini, saya jalankan dengan bagaimana orang tua saya mendidik. Ya, jadi begitu. Orang tua atau saya ini mendidik pada saya bahwa apa yang terjadi ini adalah sebuah sejarah, dan kita tidak boleh lupa akan sejarah itu. Jadi itu. Salah satu contoh adalah bagaimana kamu dulu hidup susah, tapi sekarang Allah memberikan sebuah kebaikan untuk keluarga kita. Ini kita tidak boleh lupa akan itu. Bagaimana sebuah kebaikan masyarakat atau orang itu juga kita tidak boleh meninggalkan itu. Kita harus ingat sejarah itu. Kamu tidak boleh melupakan itu. Waktu-waktu kita susah, kita ditolong oleh orang. Pada waktu kita di puncak, kita tidak boleh melupakan. Harus menolong orang. Harus bisa kita juga membantu orang. Nah, itulah apa yang dididik oleh keluarga saya. Barangkali yang membuat Abah Anton jauh sebelum menjadi wali kota sudah punya tradisi untuk sebulan sekali memberi santunan kepada masyarakat, begitu ya, Pak, ya, yang kurang mampu. Itu salah satunya. Karena apa? Apa yang kita miliki semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita tidak. Itu saya terus mengingatkan pada saya. Pada waktu kamu berusaha sebegitu kuat untuk ingin bisa merubah kehidupan, kamu juga bisa melihat bagaimana kita pada waktu itu menjalankan, ya, perubahan itu.
banyak sekali kita nggak bisa sendirian. Ibu ini bahkan di samping kepala rumah tangga, karena mohon maaf saya kecil ya, ini sudah tidak memiliki yatim ya. ya, saya sudah jadi anak yatim, jadi seperti itu. Sejak umur berapa, Pak? Ya, saya lahir itu sebetulnya sudah tidak punya orang tua. Jadi seperti itu, mohon maaf ya, saya terlalu emosional kalau itu. Jadi seperti itu, ya. Jadi melihat di situ, ibu saya terus memberikan semangat pada saya. Cobalah, kalau kamu dibantu orang, kamu harus ingat itu. Kamu bisa itu dari mana? Dari bantu orang. Kita harus bisa seperti itu. Kalau kamu nanti memang sudah bisa, kenapa enggak kamu lakukan? Akhirnya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa kita ini sebenarnya berbagi aja dari itu, dari apa yang oleh ibu saya itu memang harus saya jalankan. Jadi seperti itu. Saya mencoba apa yang diberikan kepada saya ini, saya coba berbagi bersama. Saya ingin tidak meninggalkan sejarah itu. Jadi seperti itu. Karena ibu saya benar-benar ingin supaya ini tidak terjadi hanya pada diri saya. Karena ini akan mempengaruhi juga kehidupan kelanjutan. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah memiliki keturunan, kelanjutan. Nah, jadi kalau kita sekarang ini tidak bisa, istilahnya, membuat sebuah semacam hal-hal yang baik, mungkin akan menjadi masalah bagi anak keturunan kita. Itu jadi orang tua saya. Supaya anak-anak kita itu bisa mencontoh apa yang kita lakukan. Iya, seperti itu. Seperti itu. Aslinya itu sudah kita lakukan ya. Mungkin baik bagi saya, bagi keluarga saya, tapi belum tentu juga ini baik mungkin bagi orang. Karena saya melihat begini, mungkin apa yang kita rasa berbuat baik itu belum tentu bisa diterima juga kebaikan itu oleh orang lain. Saya rasa seperti itu. Jadi sebaik-baiknya kita ini belum tentu bisa diterima juga sesuai dengan apa yang mungkin oleh Mas Abdul. Tapi kita tetap berusaha mencoba kebaikan itu. Saya ingat pada waktu awal itu tidak ada berpikiran sama sekali untuk menjadi kepala daerah ya. Jadi pada waktu akhirnya Abang Anton memutuskan untuk maju bersedia itu siapa Abang yang kira-kira menentukan Abang Anton untuk memutuskan akhirnya bersedia? Ya, jadi siapa figur itu kira-kira yang menentukan? Ya, jadi begini. Dulu itu saya masih ingat sejarah pada waktu awal saya itu mencalonkan kepala daerah. Dari keluarga sendiri sebetulnya menentang hal itu, menentang untuk saya menjadi kepala daerah. Karena mungkin ya menurut kita sudah baik, itu yang saya katakan baik tadi adalah bagi keluarga saya. Waktu itu saya membentuk sebuah majelis ya, majelis di sini. Majelis yang rata-rata memang majelis saya itu memang orang duafa. Artinya sifatnya adalah membagi bersama, membagi apa yang kita miliki. Jadi melalui majelis. Itu menurut kita sudah hal yang baik bagi kita, tapi masih kurang seperti itu. Pada waktu itu banyak tokoh masyarakat, ulama pada waktu itu datang ke rumah saya, itu menyampaikan persoalan-persoalan Kota Malang. Ya, karena saya ini tidak mengerti sama sekali tentang hal itu,
saya hanya mungkin hal ini berat bagi saya waktu itu. Tapi apa yang saya lakukan ini diterjemahkan oleh para tokoh masyarakat dan ulama ini adalah sesuatu yang memang yang saya ceritakan ini untuk bisa memperbesar. Artinya adalah bagaimana kalau yang sudah dilakukan oleh keluarga saya ini bisa lebih besar manfaatnya apabila saya ini diberikan amanah untuk menjabat sebuah pemerintahan. Artinya apa? Karena mungkin melalui sebuah kebijakan ini akan berdampak positif dengan apa yang sudah saya lakukan di keluarga saya, mulai dari pembinaan pada anak-anak yatim, jadi seperti itu apa dan lain sebagainya. Padahal di Kota Malang ini sangat besar sekali, ada 5 kecamatan ya, yang masih banyak membutuhkan. Itu kata para ulama, membutuhkan sekali sentuhan-sentuhan. Mungkin melalui kebijakan itu bisa memberikan manfaat besar, ya, bisa memberikan sebuah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu. Kami berpikir ulang, ya, tidak serta-merta mau saya ini kebetulan iya, sampai kita berpikir ulang pada waktu itu. Karena apa yang harus kita cari. Tapi kembali lagi saya katakan tadi bahwa kehidupan misteri. Mungkin ini juga saya renungkan memang saya diminta oleh tokoh masyarakat dan ulama ini untuk merenungkan. Ibaratnya kita ini diminta waktu ya, mungkin untuk ikhtiar. Jadi seperti itu. Memang dari apa yang oleh keluarga katakan ini kadang-kadang kita masih ingat pada waktu itu susah sekali ya memahamkan pada keluarga saya itu. Karena maksudnya keluarga terdekat ya? Keluarga terdekat, ya anak istri saya, ibu saya, itu termasuk ibu saya tidak setuju dalam hal ini karena apa? Satu, kami mempunyai bisnis ya, yang mungkin jangan ditinggalkan, karena itulah yang merubah kamu dan itulah yang bisa kamu membangun majelis. Kamu bisa membantu orang lain, itu dari situ. Nah kalau kamu menjadi, ini apa tidak mungkin, itu akan mungkin terbengkalai lah bisnis itu. Ini menjadi tantangan saya. Tapi saya ada rasa kuat pada waktu itu, mungkin ini amanah Allah, ya. Jadi seperti itu. Ini mungkin amanah, sebuah amanah tadi karena saya mengatakan kita ini hidup mengemban amanah. Jadi seperti itu, mungkin tidak itu. Bahkan dari sisi kakak-kakak saya, keluarga yang lain itu sudah memperingatkan sebetulnya pada saya pada waktu itu. Tapi kenapa dengan penolakan yang besar itu membuat penguatan dari kita mungkin. Ya kita serahkan aja pada Allah lah, seperti itu. Nah, akhirnya itu. Nah, kenapa dulu saya awal-awal itu saya katakan kalau memang ini sebuah amanah, ya mari kebersamaan masyarakat ya kita ini. Karena terus terang saja saya tidak punya ilmu di pemerintahan, jadi seperti itu. Ya, tapi karena tokoh-tokoh masyarakat ini mendesak sekali pada saya untuk ini siapa yang bisa melakukan perubahan Kota Malang ini. Satu-satunya Abah Anton ini bisa membantu itu, jadi seperti itu, seperti itu. Akhirnya saya sampaikan, ya kalau memang seperti itu, tapi kita, ya dan saya sekeluarga tidak ingin bagaimana kita ini dengan tujuan maslahat yang baik, tapi ini nanti mudorot, ya jadi mudorot. Apa artinya? Pada waktu itu saya sampaikan,
Saya kenapa tidak mau itu, saya melihat ternyata di dalam konteks pilkada itu ada hal-hal yang dilakukan menurut hati saya ini nggak baik gitu loh. Nah, itu seperti itu. Banyak itu sebetulnya ya. Itu. Jadi ini nggak baik. Nah, seperti itu. Tapi pada saat itu ketika Abang Anton dihadapkan pada persimpangan seperti itu, gimana sikapnya Abang Anton? Ketika mengetahui bahwa ini sebetulnya tidak cocok sama hati nurani saya misalnya, sikap Abang Anton pada saat itu bagaimana? Ya, saya sampaikan kepada beliau, kalau memang ini mewakili masyarakat, kehendak masyarakat, ya kita harus mencari kemaslahatan yang baik, jangan nanti jadi mudorot. Artinya apa? Konsentrasi ya namanya, politik itu ya. Jadi seperti itu. Karena saya bukan orang politik sebetulnya, jadi saya bukan orang politik. Saya hanya begini. Ya kalau ini kehendak masyarakat ya saya nggak mau mengikuti seperti apa yang dilakukan selama ini mungkin ya. Karena saya sebagai masyarakat pernah merasakan itu ya, bagaimana kalau waktu pesta pilkada itu juga pestanya rakyat. Tapi saya nggak seperti itu, saya nggak ingin seperti itu. Karena saya melihat akhirnya terjadi kemudorotan. Kenapa saya katakan kepada beliau, dengan memberikan sesuatu kepada masyarakat itu tidak memberikan pendidikan yang baik. Artinya apa? Kalau kita memberikan sesuatu itu pasti kita berpikir untuk bagaimana kita menerima sesuatu. Nah, ini tidak baik sebetulnya seperti itu. Kalau memang benar-benar masyarakat ingin bahwa saya ini untuk merubah, satu saya minta keinginan kalau saya mau itu, ya jadi itu saya minta untuk masyarakat tidak mengharapkan sesuatu. Dalam hal ini adalah niatan tulus ikhlas dari hati mereka. Karena saya ingin mereka ini juga nanti membantu saya untuk bagaimana supaya yang kita inginkan kemaslahatan ini benar-benar terbukti terjadi. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya itu menjadi kesepakatan. Nah, itu kesepakatan saya ya kalau seperti itu mungkin ini bukan masalahnya waktu itu tidak mampu kita pada waktu itu. Kita punya sebetulnya ya. Tapi apa tidak mau melakukan yang permintaan-permintaan seperti itu ya, Pak? Sebetulnya sudah saya sampaikan kepada masyarakat pada waktu itu ya, melalui pengajian, melalui tahlilan, melalui ini. Kalau kita punya niat baik itu ya kita nggak boleh. Tidak boleh mengharap imbalan seperti itu. Tapi pada waktu sebaliknya kita berkomitmen kalau memang kita bisa ya kita harus bersama-sama nanti seperti itu. Nah itulah akhirnya terdorong ya hati kita karena masyarakat banyak, intinya sanggup untuk melakukan itu. Jadi tidak menerima sesuatu tapi memiliki keberanian kuat untuk merubah yang baik. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin awal pertama kita coba waktu itu ya. Jadi masyarakat kita ini ternyata bisa kita aja seperti itu. Nah, itu awal-awalnya seperti itu. Ya. Bahwa akhirnya Abang Anton bersedia untuk maju dalam kontestasi pilkada dan akhirnya berhasil memenangi pilkada. Dan pada saat itu juga banyak mengagetkan banyak pihak ya, termasuk survei-survei. Saya masih ingat betul itu ada salah satu lembaga survei yang dianggap kredibel yang sebelumnya tidak memprediksi suara Abang Anton, ternyata pada akhirnya bisa menang begitu. Nah, Abang Anton tadi mengatakan bahwa hidup itu misteri ya, masuk tidak pernah berpikir untuk menjadi wali kota, akhirnya menjadi wali kota. Sehingga ketika Abang Anton 5 tahun memimpin juga, ini juga misteri juga bahwa akhirnya juga seperti yang mungkin juga tidak diduga-duga oleh Abang Anton. Ini kira-kira kembali pada pertanyaan saya tadi, Pak. Hikmah yang terbesar yang dirasakan oleh Abang Anton ini apa kira-kira?
Jika yang Anda dengar dari perkataan saya, jika yang Anda saksikan dari video saya menurut Anda baik dan menurut Anda ada manfaatnya, jangan lupa subscribe dan share kepada yang lain. Terima kasih.